Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap melakukan perkuliahan. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar listrik dan elektronika. Nah, materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pengukuran besaran listrik. Jadi sebelum kita mengenal lebih dalam tentang pengukuran besaran listrik, nah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar listrik dan elektronika. Jadi telah kita ketahui ya, peralatan elektronika itu merupakan sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen yang masing-masing komponennya ini memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam rangkaian elektronika. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi juga, komponen-komponen ini makin bervariasi dan jenis-jenisnya pun semakin bertambah banyak ya. Nah, tetapi komponen-komponen dasar elektronika atau komponen-komponen dasar pembentukan sebuah rangkaian listrik peralatan elektronika itu seperti resistor, IC, dioda itu masih tetap digunakan hingga saat ini karena itu merupakan komponen dasar dari sebuah elektronika. Namun dari komponen yang tadi itu bahkan sudah semakin terupgrade. Nah, seperti itu. Cuma ada yang misalnya nih, mungkin dulu kita pernah melihat resistor yang kecil, kita menghitung gelang-gelangnya untuk mengetahui berapa nilai resistor tersebut. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, bahkan sekarang ada yang tinggal kita mengukur melalui alat ukur tersebut, atau bahkan resistor itu sudah ada tagnya. Nah, jadi ada suatu alat yang itu khusus resistor dengan memiliki masing-masing nilai resistor tersebut. Tinggal dicetak saklarnya. Untuk misalnya angka 2, kita cetak angka 2, atau misalnya angka 10, kita cetak angka 10. Nah, seperti itu. Saking zaman ini semakin berkembang. Seperti itu. Nah, kita masuk dalam pendahuluan. Jadi, beberapa poin yang ada di dalam materi ini, yaitu yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ini banyak ya menemui suatu alat yang mengadopsi listrik dan elektronika sebagai teknologinya ya tentunya. Jadi ada televisi, radio, komputer, printer, fax mail, lampu lalu lintas, lampu penerang jalan, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini merupakan semua uraian yang ada di sini, contoh-contoh yang ada di sini ini membuktikan ya bahwa pada zaman sekarang ini kita tidak akan lepas dari perangkat yang dinamakan atau yang menghubungkan dengan listrik dan elektronika sebagai dasar teknologinya. Jadi sedikit banyaknya itu kita pasti akan menemui listrik dan elektronika. Bahkan kalau kita tidak atau tanpa listrik pun susah banget gitu kan, susah, kita bakal gelap atau kita bakal kepanasan, mati gaya. Nah, seperti itu. Itu yang kita alami sekarang jika kita tidak memiliki daya listrik. Nah, padahal dulu mungkin orang-orang dulu itu bahkan tidak punya listrik gitu kan. Susah listrik, menggunakan
tidak punya HP, nah, tidak bermain-main dengan internet, sosmed, nah seperti itu. Tapi sekarang dengan zaman sekarang yang semakin berkembang, jangankan tidak menggunakan sosmed, tidak memiliki listrik aja kita mungkin sudah kalang kabut ya, seperti itu. Kemudian di sini kita akan ngebahas juga tentang elektronika. Nah, jadi elektronika ini merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, dan lain-lainnya. Jadi banyak elektronika. Jadi banyak elektron atau partikel-partikel yang bermuatan listrik ini yang sudah di dalam aplikasi seperti komputer atau peralatan termokouple semikonduktor. Nah, seperti itu. Jadi memang ada alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika itu sebagai peralatan elektronika device namanya. Seperti contohnya piranti elektronik atau tabung sinar katoda, radio, perekam suara. Nah, itu merupakan alat yang menggunakan dasar elektronik atau elektronika device. Jadi itu merupakan contoh-contohnya seperti kamera, radio, atau perekam suara. Nah, seperti itu. Kemudian listrik. Nah, kelistrikan ini adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Jadi listrik ini merupakan kondisi dari partikel subatomik atau kondisi karena adanya penarikan dan penolakan gaya yang diantaranya, seperti itu. Jadi listrik ini sumber yang disalurkan melalui kabel. Nah, jadi arus listrik itu melewati kabel-kabel yang sudah kita ketahui, seperti itu. Jadi merupakan sumber energi yang disalurkan melalui kabel-kabel. Jadi arus listrik itu timbul karena muatan listrik yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Misalnya seperti ini contohnya. Jadi kalau misalnya masih ada teman-teman yang masih tidak mengerti nih dengan listrik. Nah, seperti itu. Jadi ini listrik ini yang mengalir di dalam kabel. Nah, seperti itu. Jadi listrik itu yang merupakan aliran elektron dari atom ke atom. Nah, kita memang tidak bisa melihat arus listrik tersebut. Nah, arus listrik tersebut mengalir di dalam kabel tersebut atau di dalam sebuah penghantar antara penghubung listrik dengan yang kita hubungkan, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi listrik ini aliran elektron ya dari atom ke atom untuk sebuah penghantar atau sebuah energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Seperti itu. Jadi secara umum juga listrik ini diartikan sebagai satu daya. Jadi satu daya yang muncul karena adanya suatu gesekan. Nah, suatu gesekan atau juga bisa disebabkan karena suatu proses kimia yang berada di dalam kabel gitu, sepanjang kabel. Nah, seperti itu. Listrik juga ini dibagi menjadi dua ya. Nah, kemudian listrik juga ini ya
juga terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, di sini listrik dinamis itu, yang dinamakan listrik dinamis itu yang merupakan energi yang dikandung di dalam benda yang bermuatan listrik. Nah, jadi muatan listrik benda tersebut itu dapat positif juga bisa bermuatan negatif. Nah, dinamis, kalau dinamis itu listrik dinamis itu listrik yang bisa bergerak. Nah, jadi caranya ya mengukur kuat arus pada listrik dinamis tersebut dengan cara muatan listriknya dibagi dengan waktu dengan satuan muatan listrik yang merupakan kolom, dan satuan waktunya itu adalah detik. Jadi kolom per detik seperti itu. Jadi kuat arus pada rangkaian, misalnya pada rangkaian bercabang dengan kuat arus yang masuk dengan kuat arus yang keluar. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan listrik dinamis. Kemudian jadi dalam listrik ini juga muatannya itu menghasilkan medan elektromagnetik yang dilakukan ke muatan-muatan lainnya. Jadi listrik juga muncul akibat adanya beberapa tipe, seperti adanya tadi muatan listrik atau medan listrik, atom-atom, potensial listrik atau tegangan listrik. Mungkin yang kita lebih familiar dengan bahasa tegangan listrik, nah elektromagnetik. Nah, itu merupakan beberapa tipe yang muncul dalam listrik seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan arus listrik. Nah, jadi arus listrik sendiri ini merupakan banyaknya muatan. Jadi banyaknya muatan yang mengalir atau laju aliran muatan listriknya itu yang melalui satu titik ke titik lain, atau bagian-bagian dari arus listriknya itu arus listrik yang melewati rangkaian tersebut seperti itu. Nah, biasanya persamaan arus listrik juga dituliskan sebagai seperti persamaan di bawah ini, atau karakteristik. Biasanya kita juga sebut dengan bahasa karakteristik arus listrik. Nah, jadi untuk arus yang konstan, jadi besar arusnya itu adalah I atau sama dengan ampere. Nah, jadi diperolehlah persamaan ini, I sama dengan Q per T. Q-nya ini adalah muatan listrik, T-nya ini adalah waktu. Q ini satuannya kolom per detik. Seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal juga ya. Jadi secara umum arus listrik itu mengalir pada suatu waktu tertentu juga. Maka biasanya juga dituliskan persamaan I sama dengan dq per dt. Jadi dalam persamaan diferensial atau penurunan. Seperti itu. Kita tidak usah bahas lebih jauh lagi ya untuk persamaan-persamaan penurunan dari arus listrik. Nah, kemudian arus listrik sendiri ini juga memiliki dua jenis. Nah, jadi ada jenis listrik arus searah atau DC, biasa kita sebut dengan DC, direct current. Jadi arus searah ini merupakan arus listrik yang konstan, yang nilainya konstan atau tidak berubah, yaitu positif atau hanya negatif. Nah, seperti itu. Sedangkan arus bolak-balik itu adalah AC atau alternating current. Nah, itu merupakan arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah. Nah, arusnya berubah-ubah secara bolak-balik. Nah, itu merupakan sifat arus bolak-balik yang berbeda dengan arus searah tadi, seperti itu. Nah, kemudian
Oh iya, sebelumnya ini gambar dari persamaan arus listrik. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini, arus yang mengalir masuk ke suatu percabangan sama dengan arus yang mengalir keluar dari percabangan pada rangkaian ini. Jadi misalnya I1 ini dan I4 ini sama dengan I2 plus I3, seperti itu. Kemudian kalau dari gambar ini merupakan sebuah sirkuit ya. Ini merupakan sebuah sirkuit listrik yang sederhana, di mana arus listriknya ini diwakili dengan huruf I, kemudian tegangan listriknya ini V, volt, dan R-nya ini hambatan listrik, seperti itu. Jadi biasanya mungkin kita lihat persamaan dari sirkuit listrik ini, yaitu V sama dengan I kali R. Itu rumus dari hukum Ohm. Oke, kemudian lanjut pada pengertian dari tegangan dan hambatan listrik. Nah, teman-teman sudah tahu ya, sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa tegangan listrik ini adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dan dia biasanya dinyatakan dalam satuan volt. Jadi tegangan itu ya volt. Kemudian hambatan listrik atau R, itu adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Jadi biasanya memang komponen pada hambatan listrik ini adalah resistor. Nah, dengan persamaannya R sama dengan V per I. Jadi rumus dari hukum Ohm tadi, V sama dengan I kali R, itu dibolak-balik aja untuk penggunaan tegangan, hambatan listrik, dan kuat arus atau arus listrik, seperti itu. Oke, kita lanjut pada komponen elektronik atau komponen elektronika. Nah, komponen elektronika ini juga terbagi menjadi dua. Ada komponen pasif dan ada komponen aktif. Apa sih yang dimaksud dengan komponen pasif? Nah, jadi komponen pasif ini adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Nah, jadi ada beberapa komponen yang termasuk dalam komponen pasif, seperti resistor, kapasitor, dioda, trafo, relay. Nah, itu merupakan komponen-komponen pasif. Nah, jadi dia tidak memerlukan sumber tegangan. Nah, kemudian yang dinamakan komponen aktif. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen aktif? Komponen aktif ini adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya itu memerlukan sumber arus atau sumber tegangan tersendiri. Yang termasuk komponen aktif itu adalah transistor, tristor, atau transducer, seperti itu. Nah, ini merupakan komponen pasif. Salah satu merupakan komponen pasif, yaitu adalah resistor. Jadi resistor ini terdiri dari beberapa resistor ya, ada beberapa jenis pada resistor. Jadi kalau dalam bahasa Belandanya itu adalah weerstand atau tahanan atau penghambat. Jadi itu yang diartikan dalam arti resistor. Jadi ya biasanya mungkin apa sih, kok ada hambatan, kok ada resistor, ada tahanan. Nah, itu sebenarnya sama saja. Itu adalah resistor. Jadi resistor ini adalah yaitu komponen elektronika pasif yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron atau muatan negatif.
Jadi ini berfungsi ya untuk memang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi satuannya resistor ini adalah ohm. Seperti itu. Ya seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan untuk hukum ohm itu ya tidak jauh dari resistor, tegangan, dan arus listrik. Seperti itu ya. Kemudian nilai-nilai resistor ini juga biasanya diwakili dengan kode-kode angkatan. Nah, seperti itu, kode-kode angka, bukan angkatan ya. Kode-kode angka ataupun gelang-gelangnya ini, gelang-gelang warnanya ini yang ada di badan-badan resistor ini. Nah, ini biasanya memiliki kode masing-masing kode seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini ada kode-kode warna dari resistor atau resistansi atau hambatan atau tahanan. Nah, itu sama saja ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada coklat, hitam, gold, kuning. Nah, tinggal kita hitung berarti hitam, coklat, gold, sama kuning. Berarti 0, 1, 4, dan 0,1. Nah, seperti itu. Tinggal dijumlahkan. Itulah angka dari resistor ini. Seperti itu, resistor biasa. Seperti ini. Ini juga ada beberapa gambar-gambar resistor. Jadi ini ada resistor pun ada dua jenis ya. Yang umumnya ada dua jenis, yaitu resistor tetap dan resistor variabel atau tidak tetap. Nah, ini bisa berubah-ubah. Ini ada seperti kayak potensiometer, transistor, termitor. Nah, seperti itu. Ini resistor. Nah, simbol-simbolnya juga bisa diingat nih, teman-teman. Untuk simbol resistor yang biasa atau yang tetap seperti ini. Kalau yang variabel, resistor variabel atau yang berubah-ubah, dia ada tanda panahnya. Nah, ini resistor variabel, potensiometer sama trimpot atau termitor. Ini ada kaki-kaki dari resistor. Jadi ada resistor NTC dan PTC. NTC itu adalah negatif temperatur koefisien. Jadi ini merupakan resistor yang nilainya akan bertambah kecil bila terkena suhu panas. Seperti itu. Nah, PTS sendiri positif temperatur koefisien. Nah, ini merupakan resistor yang nilainya akan bertambah besar jika temperaturnya semakin dingin. Kemudian ada LDR. LDR atau lag dependent resistor. Nih ya, LDR itu biasanya digunakan ini lampu ya, lampu. Jadi jenis resistor ini berubah-ubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Ya, jadi pengaruh cahaya. Jadi jika cahaya gelap, maka nilai tahanannya semakin besar. Nah, sebaliknya jika cahayanya terang, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut pada kondensator atau kapasitor. Nah, kondensator atau kapasitor ini adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik, seperti itu. Jadi ketidakseimbangan internal dari muatan listrik ini merupakan
merupakan satuan yang disebut pada kapasitor tersebut. Memiliki satuan dari kapasitor tersebut itu adalah farad. Nah, jadi kata kondensator ini masih sering dipakai hingga saat ini. Jadi dengan kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding dengan komponen-komponen lainnya. Nah, jadi fungsinya kapasitor ini bisa menyimpan muatan listrik yang cukup tinggi. Jadi dia cukup identik ya, seperti pada gambarnya memiliki kaki-kaki. Jadi memiliki dua kaki dan dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Serta kapasitor ini juga memiliki cairan elektrolit dan biasanya juga berbentuk tabung. Dia memiliki cairan elektrolit di dalam tabungnya. Seperti itu. Nah, kemudian jenis yang lain dari kondensator ini. Jadi ada jenis yang satunya lagi. Ini kebanyakan nilai kapasitansinya lebih rendah dibanding yang tadi. Kapasitor yang tabung itu kapasitasnya lebih besar. Sedangkan kalau yang ini lebih rendah. Nah, ini tidak memiliki kutub positif atau kutub negatif pada kaki-kakinya. Dia tidak memiliki. Kalau yang tadi tabung, dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, jadi kebanyakan kapasitor yang berbentuk pipi ini, atau merah, hijau, dan lain-lainnya itu biasanya warna dari kapasitor yang kapasitor bulat pipih. Nah, seperti itu. Seperti kancing ya, seperti kancing baju dia. Dia ya sama dinamakan kapasitor. Nah, ini lambang dari kapasitor. Dia tidak mempunyai kutub pada skema elektronikanya. Kemudian lanjut, ini ada induktor. Jadi induktor ini merupakan komponen yang dapat menyimpan energi magnetik. Jadi ini bisa menyimpan energi magnetik ya, energi yang dipresentasikan dengan adanya tegangan electromotive force. Nah, jadi jika induktornya dialiri listrik, seperti itu. Jadi itu yang dinamakan induktor. Kemudian masuk pada dioda. Nah, dioda ini juga banyak ya. Nanti kita akan bahas dioda macam-macam dioda juga. Atau di sini ada ya? Oke, ada. Nah, seperti itu. Jadi dioda ini adalah sambungan bahan positif negatif yang berfungsi terutama sebagai penyearah tegangan. Jadi teman-teman bisa ingat nih, bisa dipahami perbedaan dari dioda, kapasitor, resistor, induktor. Nah, itu apa aja. Seperti itu ya. Dioda ini apa sih fungsinya dioda? Penyearah tegangan seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi tentang komponen-komponen elektronika, dasar-dasar komponen elektronika. Jadi bahan tipe positif itu bisa menjadi sisi anoda, sedangkan bahan tipe negatif itu bisa menjadi katoda. Nah, seperti ini ada dioda pemancar cahaya atau LED. LED light emitting dioda itu adalah dioda yang memancarkan cahaya. Seperti pada gambar ini ya. Gambar di samping ini merupakan LED emitting dioda. Kemudian ada dioda
foto atau fotovoltaik. Nah, bentar. Oke, kalau yang tadi LED ini, dioda LED atau pemancar cahayanya ini biasanya mengeluarkan cahaya yang bila mana diberi tegangan sebesar 1,8 volt. Nah, dengan arusnya 1,5 miliampere. Nah, jadi LED ini banyak digunakan sebagai lampu indikator dan atau peraga. Atau biasanya teman-teman lihat pada contoh kecilnya pada mouse kita biasanya ada indikator lampunya. Nah, itu biasanya menggunakan komponen dioda. Nah, kemudian dioda fotovoltaik. Jadi dioda fotovoltaik ini digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik searah. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mempelajari dasar konversi energi, nah ini salah satu juga komponen yang ada di materi konversi energi. Kemudian ada dioda laser. Ada dioda laser. Nah, dioda laser ini digunakan untuk membangkitkan sinar laser taraf rendah. Seperti itu. Ada dioda laser. Kemudian ada dioda Zener. Dioda Zener ini digunakan untuk regulasi tegangan atau biasanya dioda Zener ini juga bekerja pada daerah yang breakdown atau pada daerah yang kerja reverse-nya itu bias. Nah, jadi dioda ini banyak digunakan untuk pembatas tegangan. Nah, tipe dari dioda Zener ini dibedakan juga dari tegangan pembatasnya. Misalnya dibedakannya itu seperti 12 volt. Nah, ini berarti dioda Zener dapat membatasi tegangan yang lebih besar dari 12 volt atau menjadi 12 volt saja, seperti itu. Kemudian transistor. Nah, transistor ini termasuk komponen aktif. Nah, jadi transistor ini merupakan komponen aktif. Transistor ini juga memiliki dua jenis, yaitu bipolar dan unipolar. Apa sih bipolar sama unipolar? Apa perbedaan dari bipolar dan unipolar? Nah, jadi transistor bipolar itu adalah transistor yang memiliki dua persambungan kutub. Seperti itu. Jadi memiliki dua persambungan kutub. Nah, persambungan kutubnya seperti ini. Kalau dari ini gambarnya ini. Dua persambungan kutub. Nah, sedangkan transistor unipolar itu adalah field effect transistor yang terdiri dari JVET, JVET kanal N, JVET kanal P, MOSFET. Nah, itu merupakan transistor unipolar. Jadi transistor ini memiliki tiga kaki masing-masing diberi nama emitor, basis, sama kolektor. Emitor, basis, kolektor. Jadi transistor ini memiliki tiga buah kaki. Nah, transistor bipolar itu dapat juga diartikan dengan dua buah dioda yang tergambar dua buah dioda yang ada di dalam transistor. Seperti itu. Kemudian ada integrated circuit atau IC. Nah, jadi IC ini merupakan komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan komponen-komponen lainnya. Nah, jadi IC ini sudah seperti misalnya alat sudah satu setnya komponen, tapi tidak semua komponen yang ada di dalam IC ini
ada gitu. Jadi contohnya ya seperti hanya ada resistor, transistor, nah seperti itu. Jadi IC ini biasanya dipakai atau digunakan pada mikroprosesor atau microcontroller. Nah, kalau dalam sebuah komputer ya IC-nya ini digunakan pada mikroprosesor Intel Pentium 4 dengan frekuensi 1,8 triliun getaran per detik. Nah, yang terdapat 16 juta transistor. Jadi ada 16 juta transistor yang ada di dalam IC komputer. Belum termasuk komponen-komponen lainnya seperti itu. Kemudian ada PCB. PCB ini yaitu atau kepanjangannya dari PCB adalah printer circuit board atau ya kita biasa sih sebutnya dengan PCB. Ini adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik satu sama lain tanpa kabel. Nah, PCB atau circuit board-nya itu sebenarnya bukan hanya ini aja ya. Jadi ada juga yang mungkin teman-teman bisa ngelihat dia tanpa disolder juga. Tuh yang warna putih. Nah, itu juga biasa kita sebut dengan PCB. Jadi papan sirkuit. Nah, cat ini digolongkan atas beberapa jenis juga, yaitu ada susunan lapisan dan bentuknya. Nah, di dalam PCB ini malah ini lebih komplit lagi. Jadi kalau tadi IC itu yang hanya di dalam komponen IC hanya ada resistor, transistor seperti itu. Nah, kalau di PCB semua komponen elektronika bisa masuk di PCB, bisa dirangkai di PCB. Ada microcontroller, ada IC, ada transistor, trim pot, nah seperti itu. Atau termitor, resistor, kapasitor. Nah, bisa ada semua di dalam rangkaian PCB.